Kemudian kita mendengar Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sempat mengatakan tengah mencari celah setelah The Fed memangkas 75 basis point di tahun ini. Meskipun kita tahu ini masih menjadi sebuah ekspektasi dan bisa jadi mungkin The Fed memundurkan lagi pemangkasan suku bunga acuannya. Tapi ekspektasi Anda terhadap keputusan Bank Indonesia di siang nanti seperti apa? Baik, kami memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunganya di level saat ini, yaitu 6%. Kami pikir Bank Indonesia masih akan terus fokus dalam menjaga stabilitas rupiah gitu. Jadi faktor rupiah ini masih akan menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan moneter Indonesia. Tentu kalau kita ngomong berbicara tentang stabilitas rupiah tidak akan terlepas dari kebijakan Fed gitu, karena saat ini yang menyebabkan salah satu tekanan pada nilai tukar rupiah kita adalah suku bunga yang masih cenderung tinggi gitu ya di Amerika. Jadi saya rasa Bank Indonesia akan memperhatikan kira-kira kapan gitu ya Fed akan mulai pelonggaran kebijakan moneternya sebelum Bank Indonesia memulai memotong suku bunga kebijakannya. Baik, ekspektasi Anda sendiri pemangkasan The Fed ini akan dilakukan di bulan apa pada tahun ini? View kami memperkirakan pemotongan Fed akan dimulai bulan Juni, dan total pemotongan untuk bulan ini, untuk tahun ini sekitar 100 basis point gitu, jadi ke level 4,5%. Kami melihat sebenarnya kalau kita lihat data-data Amerika ya terakhir seperti inflasi, labor marketnya itu kecenderungannya memang masih cukup baik gitu ya. Cuman memang sudah ada tanda-tanda pelemahan gitu. Makanya kami masih memperkirakan trennya akan turun gitu ya. Jadi kami juga melihat selain data inflasi dan tenaga kerja, kami juga melihat data misalnya NPL gitu ya di sektor perbankan di Amerika yang dari sisi kredit konsumennya juga udah mulai meningkat. Jadi ini yang merupakan menurut pandangan kami yang membuat Fed akan menurunkan suku bunganya. Cuman mungkin Fed menunggu data-data yang mengkonfirm bahwa ekonomi itu melemah sesuai dengan perkiraan mereka, yaitu adalah data inflasi. Saat ini kami melihat kemungkinan Fed mungkin baru akan mulai melonggarkan kebijakan suku bunganya apabila salah satu indikatornya adalah core PCE itu di bawah 2,5%, yang saat ini di kisaran 2,8. Jadi menurut kami mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini Fed terus akan memperhatikan hal tersebut. Baik, dan kalau kemungkinan The Fed ini akan menunda lagi pemangkasan suku bunganya, menurut Anda, apakah masih ada peluang untuk itu? Tentu saja kebijakannya akan data dependent ya, baik dari sisi BI maupun dari sisi Fed. Baik, kami masih akan mencoba untuk menghubungi kembali Aldian Taloputra yang mengalami masalah koneksi. Kami akan mencoba untuk memanggil Pak Aldian. Pak Aldian, kembali bisa mendengar suara kami, Iya, Pak? iya bisa. Sorry, mohon maaf ini putus Mbak tadi barusan. Baik, Ya, silakan dilanjutkan. kami ya, kami masih melihat tren penurunan suku bunga tahun ini gitu ya. Meskipun memang Fed akan menunggu data-data yang mengkonfirm kalau inflasi di Amerika itu akan kembali menuju ke targetnya, yaitu di kisaran 2%. Jadi memang angka-angka yang akan keluar ini akan menjadi indikator gitu kapan gitu. Kalau misalnya nanti ternyata memang angka-angka ekonomi itu menunjukkan perlambatan yang cukup dalam, tidak menutup kemungkinan dia bisa lebih cepat motongnya. Tapi kalau ternyata angka-angka yang keluar masih cukup solid gitu ya, memang mungkin bisa akan dilakukan baru di paruh kedua tahun 2002 tahun ini. Baik, tapi kalau kita melihat ekonomi Amerika Serikat sendiri masih cukup resilient dan inflasinya juga belum terlihat akan mencapai target The Fed 2%.
Betul, seperti yang saya sampaikan, sebelumnya, memang kalau kita lihat, dari sisi headline-nya ya, dari sisi inflasi, maupun dari sisi labor market, itu terlihat masih cukup solid. Cuman yang tadi saya sampaikan untuk kalau kita lihat lebih dalam lagi ke sektor consumer-nya, itu sudah mulai ada tanda-tanda perlambatan, salah satunya yang bisa kita lihat pertama dari sisi NPL untuk kredit konsumen, di Amerika udah mulai meningkat nih. Ini artinya sudah mulai ada tanda-tanda kesulitan untuk membayar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kita lihat misalnya untuk kredit kepemilikan mobil yang untuk income yang rendah itu juga bunganya udah cukup tinggi gitu ya di kisaran 10% gitu dan juga kalau kita lihat suku bunga dari kredit KPR-nya juga udah mulai meningkat nih sejalan dengan kenaikan suku bunga di Amerika gitu. Jadi menurut pandangan kami mungkin butuh waktu gitu ya sampai kondisi ekonomi di Amerika benar-benar menunjukkan tren yang melemah yang sejalan dengan skenario dari Fed gitu Mbak Anega. Baik, jika ekspektasi global akan ada pemangkasan 75 basis point oleh The Fed di tahun ini, apakah ekspektasi yang sama menurut Anda juga bisa dilakukan oleh Bank Indonesia? Ya, saya pikir, ruang, untuk Bank Indonesia menurunkan suku bunga, ada gitu ya, karena memang, kalau kita lihat, tekanan inflasi, saat ini masih cukup rendah, di kisaran 2,8, dan juga kita melihat, eee, trade, surplus kita juga masih cukup baik gitu ya. Eee, Pandangan kami adalah kami melihat, kemungkinan Bank Indonesia akan memotong, mulai di, semester 2 dengan total sebesar, 50 basis point gitu. Jadi 2 kali, pemotongan gitu ya. Alasan, kenapa, mungkin pemotongannya tidak sebanyak dengan, pandangan pasar terhadap, Fed adalah karena kami pikir Bank Indonesia masih akan terus, menjaga, stabilitas dari nilai tukar rupiah, di mana salah satu faktor nanti yang akan menentukan kestabilan nilai tukar rupiah itu adalah inflow atau arus dana asing yang masuk ke Indonesia dan ini berkorelasi erat lah ya dengan spread suku bunga gitu ya yang ditawarkan oleh aset rupiah kita.